الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومن توسلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidzah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Irsyad USJ 1, tuan-tuan imam, segenap EJK pengurusan masjid, hadirin, hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah dan juga dari wabak yang sedang melanda di negara kita, lebih-lebih lagi sekarang jumlahnya semakin meningkat. Dan juga mudah-mudahan kita semua dikurniakan dengan kekuatan dan kesihatan agar kita sentiasa dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita dapat menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat nanti insya-Allah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita dapat berjumpa di dalam majlis ta'lim yang penuh dengan keberkatan dan kemanfaatan ini. InsyaAllah pada petang hari ini ingin saya singgung sedikit tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada petang hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Biridallah ta'ala wa khususan ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Al-Syekh Muhammad Jamaluddin ibni Muhammad ibni Sa'id Al-Qasimi, wa ila hadrati sahibi kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ahlina wa masyayikhina wa muallimina wa tullabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa nafahatihi fid din wad darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya membuka kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, bab akidah ahli sunnah wal jamaah.
Di dalam kitab ini kalamnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau telah berkata, wa nudayyinu bi alla nukaffira ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin yartakibuhu kaz-zina was-sariqati wasyurbil khumur. Dan kita yang berpegang dengan ajaran agama Islam sebenarnya agar tidak mengkafirkan seseorang dari ahli kiblat dengan sebab dosa yang dilakukan seperti zina, mencuri dan minum arak atau lain-lainnya. Sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, firqah atau 72 golongan. Dan orang-orang Nasrani juga akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Kailani di dalam kitabnya, yang dimaksud 73, 72 daripadanya adalah yang tersesat, dan yang satu adalah golongan yang terselamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dan juga para ijma' para ulama, baik ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan ulama-ulama khalaf setelahnya. Ini yang dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi seringkali kita melihat, ya, sebahagian kelompok-kelompok organisasi Islam ataupun kelompok-kelompok orang Islam itu sendiri dengan mudah memberikan label kafir kepada orang Islam yang lain yang berseberangan, maksudnya yang berselisihan pandangan atau pendapat, ya, sebab gara-gara beza pendapat, beza pandangan, ya, mereka mudah melabelkan orang Islam yang lain kafir. Juga baik dalam hal politik, sama juga, gara-gara berbeza pandangan politik, ada yang sampai mengkafir-kafirkan, ya, sampai menghukum orang yang tidak menyokong dan sebagainya akan masuk neraka. Nauzubillah. Ini pernah terjadi. Atau masalah tradisi atau adat istiadat, gara-gara adat istiadat dan tradisi sebuah kaum, kita melabel mereka menjadi kafir. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya telah diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur, dari Abu Muawiyah, dari Ja'far bin Burqan, dari Yazid bin Abu Nushbah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 hal yang merupakan bahagian dari dasar iman. Jadi menurut beliau, dasar iman itu ada 3 bahagian, yang mana perlu kita jaga, ya, jangan sampai kita langgar. Yang pertama, menjaga lisan dari orang yang telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, semua yang sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan mengkafirkan mereka sebab sesuatu dosa, serta jangan mengeluarkan mereka dari Islam sebab sesuatu perbuatan. Ya, tak boleh.
Nabi SAW pernah bersabda, "Nahnu nahkum bil-zawahir, wallahu yatawalla as-sarair." Kami menghukum dengan perkara yang nampak. Allah saja yang menguasai perkara-perkara yang sir, yang tidak kelihatan zahir. Jadi hadis ini menjelaskan, kalau kita ingin menghukum seseorang, ya, kita lihat zahirnya. Apakah mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka terkeluar daripada agama Islam, ataupun mereka telah melakukan perkara-perkara syirik. Selagi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan keluar daripada agama Islam, dan juga perkara-perkara yang menyebabkan syirik, ya, jangan sampai kita menghukum mereka atau melabel mereka murtad ataupun kafir. Dan Allah menguasai perkara-perkara yang tak nampak, ya, walaupun hakikatnya, batinnya itu mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu nanti adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, sebenarnya yang kedua dan ketiga tidak berkaitan dengan bab kita pada hari ini, tapi saya bacakanlah, ya, supaya kita tahu dasar iman. Jihad yang tetap berlaku sejak Allah mengutusku hingga akhir dari umatku membunuh Dajjal. Ya, keberlakuan itu tidak akan gugur sebab kekejaman orang yang jahat, dan tidak juga sebab keadilan orang yang adil. Jadi sejak Nabi SAW diutuskan sampai Dajjal dibunuh, di situ ada jihad. Cuma kita artikan jihad di sini, jangan kita, ya, mengertikan dari makna yang zahirnya saja. Maksudnya harus angkat senjata, tidak. Ya, jihad itu banyak, ya, menyebarkan agama Allah, ya, dakwah, mengajar, ya, ilmu syariat, itu termasuk dakwah. Ya, yang berperang, sekiranya kalau kita umat Islam dianiaya, dizalimi oleh orang-orang kafir atau akan dihancurkan oleh mereka, ini wajib, ya, setiap umat Islam untuk turun sama-sama mempertahankan agama Islam. Kemudian yang ketiga, iman dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib, ya, meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini dari hadis riwayat Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi. Dan perlu kita ketahui, di dalam sejarah telah menjelaskan, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, ya, beliau tidak pernah mengkafirkan orang-orang munafik, walaupun orang-orang munafik itu sendiri mengingkari atau derhaka dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika peperangan Uhud, ya, ketika perintah untuk bersama-sama pergi berperang menentang orang-orang kafir Quraisy di sebelahnya Gunung Uhud. Pada waktu itu kaum munafik, ya, menarik pasukannya, tidak mau mengikuti bersama Rasulullah SAW untuk berperang memerangi kaum Quraisy kafir Mekah. Ya, mereka munafik, tetapi Rasulullah SAW tetap tidak mengatakan mereka ini terkeluar daripada agama Islam, walaupun hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Itu nanti adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, tugas kita adalah saling mengingat antara satu sama lain. Kalau ada kekeliruan yang dilakukan, tegur.
atau ada kemungkaran atau kesalahan ditegur, bukan terus mengecap ya orang itu kafir. Sebagaimana yang sedang viral sekarang, ya, sedang viral sekarang tentang statement ada seorang ustaz dari Kelantan, ya, yang mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belok ke kanan, gurunya belok ke kiri, saya ikut guru saya belok ke kiri. Jadi perkara ini jangan terus kita menghukum, minta penerangan dari beliau, apa yang dimaksudkan oleh beliau, ya. Jangan terus, wah ini sesat, ini fahaman sesat, jangan, wah ini kafir, ini fahaman orang-orang Yahudi, bukan. Kena tahu ya penjelasannya dulu. Makanya dalam Islam sesuatu perkara yang samar ya, wajib kita tabayun dulu, minta penjelasan. Ternyata apa yang dijelaskan ya antara syariat, baik itu Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh terima bulat-bulat langsung dengan hadis tersebut atau Al-Quran menurut fahaman akal kita, tanpa melalui guru. Kerana yang memahami sesuatu ayat, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu adalah guru kita. Ya, kita tak boleh langsung mengambil hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis kalau kita belum tahu apa yang dimaksud dengan hadis tersebut. Sebab ya, baik Al-Quran maupun hadis ada bahasa yang tersurat dan bahasa yang tersirat. Kalau bahasa yang tersurat, insya-Allah mudah difahami. Tetapi masalah bahasa yang tersirat, ya mutasyabihat, ini kita perlu takwil ataupun kita tak perlu menakwilnya. Ya, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak mampu. Ya, al ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi yang mendapat ilmu dari nabi adalah mereka dahulu, para sahabat, kemudian para tabi'in dapat dari para sahabat, tabi'un tabi'in dapat daripada para tabi'in, ulama-ulama setelahnya ya dapat dari mereka, barulah sampai ke kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ya mentafsirkan Al-Quran, berkata tentang Al-Quran dengan akal logiknya, falyatawa'adu ya kalau salah, maka sebaiknya siapkanlah tempat duduknya. Falyatabawwa maq'adahu finnar, maka sebaiknya siapkanlah tempat duduknya itu di dalam api neraka. Begitu juga barang siapa yang berbohong atas namaku, ya, mengada-ngadakan kononnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah pembohongan, ya, maudhu, ya, hadis palsu, falyatabawwa maq'adahu finnar, sama juga. Makanya kita jangan terus ambil kalau kita tak faham. Banyak hadis-hadis yang ya disalah fahami. Contoh, wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Kalau kita hanya mengambil makna secara zahir, ya, dan setiap perkara yang bid'ah itu sesat, dan setiap perkara yang sesat itu tempatnya di api neraka. Berarti bid'ah itu apa? Perkara yang baru ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya, perkara-perkara baru yang dilakukan oleh umat Islam setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memaknakan dengan makna secara zahirnya, setiap yang baru itu sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya adalah neraka. Berarti orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah dihukumi sesat semua, dan mereka ini nanti dimasukkan ke dalam api neraka.
Ini yang jadi kesalahan. Ya, terjadi kesalahan. Makanya para ulama ya tidak menjadikan ini dalil untuk melarang perkara-perkara yang baru yang mana Nabi sendiri ya Nabi SAW sendiri tidak melakukan. Kerana ada hadis-hadis lain yang menjelaskan ya seperti barang siapa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan. Jadi makna sunnah di sini bukan sunnah Nabi SAW, tetapi melakukan perbuatan. Di dalam Islam, ya mungkin dialah pelopor pertama, dialah yang pencetus pertama di dalam Islam. Dia buat sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik, maka baginya ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjaran bagi orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis ini sahih ya. Dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan di dalam Islam, maksudnya dialah pencetus pertama perbuatan yang buruk ya, sunnatan sayyi'atan, maka baginya dosa dan dosa bagi orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi dosanya tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Cuma orang-orang yang di sebelah sana tu ya, mereka menjadikan alasan hadis ini, oh bukan itu maksudnya. Yang maksud sunnah itu adalah sunnah Nabi SAW, sunnah yang sudah disyariatkan oleh Nabi SAW. Tapi para ulama kita, ya ulama-ulama salaf tidak begitu. Ya, kalau mereka mengatakan sunnah di dalam hadis ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu kurang ajar. Ya, orang yang memaknakan sunnah di situ adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, itu kurang ajar. Sebab apa? Kalamnya itu, kalimahnya itu ada lafaz sunnatan hasanatan dan sunnatan sayyi'atan. Dan juga kata awalnya man, isim isyarah, bukan suatu yang dikhususkan kepada Nabi SAW. Ini kalau misalnya ditujukan kepada sunnah Nabi SAW, bermakna Nabi pernah melakukan sunnatan sayyi'atan, Nabi pernah melakukan sunnah yang jelek. Ini kan kurang ajar. Makanya ya, kalau ingin memahami hadis perlu dengan guru kita. Itu maksud ustaz tersebut. Bukan berarti kalau ada Nabi di depan kita, ada guru kita, Nabi ke kanan, kita ke kiri. Tidak. Kalau memang ya jasad Nabi SAW masih hidup, ya kita ikut Nabi, kerana kita akan sampai ilmunya langsung kepada Nabi SAW. Tetapi sekarang kan keadaannya kita sudah jauh daripada Nabi SAW. Sudah ditinggal wafat oleh beliau 1400 lebih. Itu maksudnya adalah guru ya, yang menyampaikan ilmu dari Nabi SAW. Jangan terus kita menyalahkan. Begitu juga ayat Quran, al-awwal wal zahir. Ya, al-awwal wal akhir. Ya, di dalam Al-Quran. Kalau kita memberi makna secara zahir, Allah itu awal dan Allah itu akhir. Berarti Allah itu ada permulaan dan Allah itu ada pengakhiran. Padahal tidak seperti itu. Maksudnya tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah ada awal, berarti Allah seperti makhluk. Padahal Allah sendiri mengatakan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada. Ini ya, makanya kalau dulu waktu saya belajar, pesan guru kami, kalau kalian ingin mengajarkan ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, wajib hukumnya mempelajari ilmu bahasa Arab. Wajib hukumnya. Ya, termasuk ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantik, balaghah, bayan dan sebagainya. Ya, cabang daripada daripada ilmu bahasa Arab. Bukan hanya percakapan. Ya, kita tengok orang tu pandai cakap bahasa Arab, kita dah anggap dia alim. Nanti dulu. Ya.
Belum tentu orang Arab yang pandai cakap bahasa Arab menguasai kitab Arab. Ya, kalau dia tak belajar ilmu nahwu, mereka juga tak boleh baca kitab Arab yang tak ada barisnya. Sama kita. Walaupun kita bercakap bahasa Melayu, kalau kita tak pernah belajar bahasa Melayu, paper, utusan, harakah, apa lagi, berita harian, Kosmo dan sebagainya, kita tak akan boleh baca, betul tak? Ya, walaupun kita boleh cakap bahasa Melayu, tapi kita tak boleh nak baca sebab kita tak pernah belajar mengeja, belajar bahasa Melayu. Begitu juga bahasa Arab. Ya, saya yakin kalau tuan-tuan, ya, dari sini kosong, tanpa, ya, pandai, tak ada basic bahasa Arab, tuan-tuan dicampak ke negara Arab sana, sebulan saja, kalau tuan-tuan tidak berkumpul dengan sesama bangsanya, ya, dicampak memang tak ada orang Melayu kat sana, campak Yaman misalnya, atau di Mekah tak ada orang Melayu nak ajak berbicara, InsyaAllah dalam sebulan dah pandai cakap bahasa Arab. Tapi amiyah, ya, bahasa yang umum. Tapi kalau disuruh baca paper Arab, belum tentu boleh baca. Nah ini, ya, makanya siapa yang ingin mengajar, ya, ilmu hadis atau tafsir, hendaklah dia belajar bahasa Arab dahulu, wajib hukum. Ya, kalau tidak, misalnya untuk dirinya sendiri, ya, untuk bacaan sendiri tidak diwajibkan. Nah ini hukumnya, ya, mempelajari bahasa Arab. Kerana apa? Kerana dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam pemahaman, ya, di dalam kitab tafsir ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, ya, kullu bid'atin dolalah. Jadi kalau ulama kita tidak terus mengatakan setiap yang bid'ah itu sesat, tidak. Ya, makanya dia melalui hadis-hadis yang lain, ya, mereka menjadikan rujukan. Ya, akhirnya terjadilah, ya, pendapat ada perkara yang baru, yang baik, yang tidak dicela dalam syariat Islam, dan juga perkara-perkara baru yang tercela dalam agama Islam, syariat Islam. Dan para ulama sendiri berpendapat bahawa hukum bid'ah itu sendiri menjadi 5 hukum. Ya, bid'ah itu sendiri menjadi 5 hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunnah, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh. Nah ini, ya, contohnya wajib, bid'ahnya menjadi wajib. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada namanya ilmu nahwu. Ya, ilmu tata bahasa Arab belum ada. Ilmu tentang sifat 20 belum ada. Maksudnya susunannya belum ada. Al-Quran belum dibukukan. Nah ini, akhirnya tercetuslah ilmu itu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Makanya hukum mempelajarinya adalah wajib, padahal itu adalah perkara baru. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada. Nah ini. Kalau yang haram, bid'ah yang haram bagaimana? Kalau mengatakan Allah itu punya jisim, Allah bersemayam di atas arasy, ya, terus bid'ah yang dolalah. Jadi haram, bid'ahnya haram. Mengatakan Allah ada tangan, ya, Allah melihat seperti kita ada mata atau telinga, yang menjisimkan Allah. Nah, ini yang menyebabkan jadi bid'ah yang menyesatkan. Bid'ah yang sunnah bagaimana? Yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Solat tarawih 20 rakaat, 3 witir. Sampai-sampai beliau mengatakan, nikmatul bid'ah hadhi. Nikmat bid'ah yang paling aku suka adalah ini. Solat tarawih 20 rakaat, 3 witir. Padahal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilakukan 20 rakaat berjemaah, tetapi dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara itu menjadi perkara yang sunnah. Ya, makruh yang berkaitan dengan perkara-perkara yang makruh
ya makruh jadi hukumnya. Yang mubah ya banyak. Maulud Nabi, kemudian bacaan berzanji, itu mubah, boleh-boleh saja dilakukan walaupun zaman Nabi SAW tidak dilakukan. Sebab apa? Di dalam kitab Hasyiatus Shawi, syarah daripada kitab tafsir Jalalain, di situ ada menjelaskan hukum itu berputar. Hukum itu boleh berbalik. Daripada dilarang menjadi boleh. Daripada boleh menjadi dilarang. Begitu hukum. Contoh, perkara yang sudah diharamkan oleh Allah akan selamanya haram. Sampai hari kiamat akan haram. Tidak akan menjadi halal. Seperti arak dan babi misalnya. Tetapi pada suatu saat yang mana diharuskan untuk digunakan, seperti dalam keadaan tidak ada makanan lagi atau minuman, itu nanti hukumnya berubah daripada haram menjadi mubah. Maksudnya boleh dipakai, boleh dimakan, ataupun tidak mau dimakan, terserah, tetap tidak menjadi halal. Nah, ini hukum. Begitu juga perkara yang halal boleh menjadi haram. Haiwan-haiwan yang boleh dimakan, kambing, lembu, halal dimakan kalau ya mengikuti syarat yang ditentukan. Sembelihannya mengikut cara syariat Islam. Tetapi ya mendapatkan kambing tersebut dengan cara mencuri, jadi hukumnya haram dimakan walaupun disembelih sekalipun. Ini jadi haram. Makanya dijelaskan di dalam kitab Hasyiatus Shawi, ya ulama, ya pengarangnya saya lupa namanya, selagi perkara itu baik menurut syariat Islam, tidak ada larangannya di dalam Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama. Walaupun perkara itu perkara adat sekalipun, boleh kita lakukan, dan perkara itu baik, tetap ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, jadi kena cek dulu. Seperti tahlilan, kenduri arwah, ya memang asalnya adalah adat, kebiasaan orang-orang Hindu, ya, tetapi setelah ya kedatangan Wali Songo diubah, ya, daripada bercampur dengan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, diubah menjadi ya secara Islami, ya sama adatnya, ya dijemput, orang-orang datang ke rumah, kemudian berkumpul ramai-ramai. Ya, kalau dulu orang Hindu Jawa, mereka berkumpul, ya rumah tuan rumah ni, mereka akan sama-sama baca mantra untuk roh nenek moyang mereka ataupun dewa-dewa mereka. Nah, ini. Kemudian setelah kedatangan Wali Songo, diubah sama Sunan Kalijaga. Tujuannya untuk mendakwahi orang-orang Hindu itu untuk masuk Islam, mereka dapat menerima Islam. Makanya Sunan Kalijaga tidak merubah adatnya, tetapi diubah cara dia, supaya orang-orang Hindu ya tertarik masuk dalam Islam. Jadi diubah, ya dijemput, datang ke rumah, kemudian ya berkumpul, kemudian di dalamnya diubah menjadi bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian tasbih, tahmid, takbir, kemudian bacaan tahlil, solawat, istighfar, kemudian baca doa. Ya, walaupun dulu ya kalau asalnya ada makanan juga, ya mereka siapkan makanan untuk sesaji kepada roh-roh nenek moyang mereka, ataupun disajikan kepada dewa-dewa mereka. Tetapi sama Sunan Kalijaga disediakan juga makanan, tapi tujuannya untuk menghidang, menjamu tamu yang hadir. Ya, ikut hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka sebaiknya muliakanlah tamu. Jadi tuan rumah memuliakan tamu dengan memberi makan, sedekah niatnya. Ya. Kalau misalnya tidak seperti itu, Islam di Jawa atau di Nusantara tidak akan berkembang. Islam itu sendiri adalah agama rahmatan lil alamin
yang mana Islam datang bukan untuk mengubah adat istiadat suatu kaum, tidak, tapi merubah kegelapan menjadi terang, menjadi hidayah. Jadi kalau ada adat istiadat ya yang bertentangan diubah, tapi adatnya tetap seperti tadi, dijemput beramai-ramai ke rumah sahibul bait ya, termasuk dalam ajaran Islam kita jemput orang datang untuk silaturahim. Itu di situ ada pahala. Kemudian kita baca Al-Quran sama-sama. Saya nak tanya, apakah membaca Quran sama-sama, zikir, tahlil, salawat, istighfar dan doa bersama-sama itu ada larangan dalam syariat Islam, baik dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma' ulama? Ada tak? Tak ada. Malah dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk kita mengadakan perkara tersebut supaya kita sama-sama dapat membaca Al-Quran. Belum tentu dalam seminggu itu kita baca Quran di rumah. Belum tentu kita berzikir ingat Allah di rumah sendirian, tidak. Ya, seperti kita mengadakan bacaan surah Al-Mulk ya, setiap malam setelah Isya di masjid atau di surau, padahal Nabi SAW tak pernah buat, tak pernah ajarkan baca sama-sama, tak pernah kan? Apakah nak dikatakan sesat? Nabi tak buat sesat ya, kenapa kita buat? Kerana belum tentu kita balik ke rumah kita baca surah Al-Mulk, betul tak? Balik tidur atau nonton TV atau main handphone. Kalau misalnya habis doa imam baca surah Al-Mulk, paling tidak malam itu kita sudah baca surah Al-Mulk yang banyak kelebihannya. Salah satunya terbebas daripada fitnah kubur. Ini ya, makanya ya, jangan sampai kita mudah mengkafir-kafirkan orang Islam yang lain, sebab Nabi SAW sendiri tidak pernah mengkafirkan orang yang sudah masuk Islam ya. Nabi mengislamkan orang, bukan mengkafirkan orang. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang ya, banyak malah mengkafirkan orang Islam itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Ada umur panjang, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.